Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai dosen pengampu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Sejarah, Sedikit Pengarahan Dharmakusuma akan mencoba sedikit mengupas mengenai peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, harapannya kalian sebagai generasi bangsa mampu mengetahui bagaimana sih peristiwa proklamasi dan dampaknya terhadap negara Indonesia itu sendiri. Nah, kalau berkaitan mengenai peristiwa proklamasi, setelah proklamasi itu kita tidak bisa dilepaskan adanya BPU PKI. Kemudian BPU PKI diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, berkaitan mengenai PPKI kita tidak bisa dilepaskan mengenai peristiwa-peristiwa PKI itu sendiri. Yang pertama, ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, satu hari setelahnya itu PPKI membentuk pemerintahan dengan Soekarno, Hatta sebagai presiden dan wakil presidennya. Setelah mengesahkan presiden, maka mengesahkan Undang-Undang 1945. Selanjutnya adanya Piagam Jakarta yang awalnya ini adalah memasukkan sila yang menurut beberapa orang ini dalam tanda kutip kontroversi. Maksudnya kontroversi ini sila pertama sebelum adanya perubahan itu kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini menjadi sedikit polemik terutama oleh golongan nasionalis yang mengatakan bahwa kalau sila ini tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan Indonesia ini mengalami perpecahan. Nah, sehingga dengan adanya pertentangan itu, maka disepakati bahwa ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, PPKI juga membentuk 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, ini Sunda Kecil kalau kita lihat sekarang masuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya ini yang menjadi latar belakang pembentukan Indonesia menjadi semakin cepat karena pada tanggal 22 Agustus itu Jepang menyerah di Jakarta secara resmi. Sebelumnya tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah kepada sekutu dengan dibomnya 2 kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, selanjutnya tanggal 20-29 itu PPKI menjadi KNIP atau yang dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, tugas KNIP itu adalah untuk membantu mengawasi kinerja presiden dalam pemerintahan. Nah, jadi sebelum adanya Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adanya KNIP seperti itu. Nah, ini yang kalian lihat, anggota KNIP ini sekitar puluhan ya. Cuman yang Bapak gambarkan ini beberapa mungkin orang-orang yang memiliki peran yang sangat vital. Salah satunya Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Supomo, Rajiman Widioningrat, Sutarjo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Samratulangi, Abdul Qadir, Muhammad Amir, Muhammad Hasan, Yohanes Latuharhari, Yap Yohan Buing. Nah, ini
nama-nama yang menjadi anggota PPKI. Nah, itulah mengenai peristiwa setelah kemerdekaan. Nah, kita masuk kepada dampak atau akibat. Kalau dalam sejarah itu adanya kausalitas, sebab dan akibat. Sebabnya Jepang menjajah Indonesia karena Jepang ingin menguasai sumber daya alamnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini Jepang menjajah Indonesia, maka kesengsaraan, penderitaan itu dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah dalam bidang politik. Nah, dampak yang pertama yang diterima oleh masyarakat Indonesia itu dalam dampak bidang politik adalah awalnya Jepang ini melancarkan simpati melalui beasiswa. Jadi Jepang simpatinya adalah agar masyarakat Indonesia ini mampu membantu Jepang. Kemudian yang kedua itu dengan dibukanya ibadah haji. Nah, pada waktu pemerintah kolonial Belanda ini ibadah haji ini sangat dibatasi, tetapi ketika masa Jepang ibadah haji ini dibuka oleh kepada seluruh umat Islam. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu membuka kembali Majelis Islam ala Indonesia yang pada waktu pemerintah kolonial Belanda ini dilarang, kemudian pada masa Jepang ini dibuka kembali. Nah, selanjutnya mengajak tokoh-tokoh nasional semisal Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir itu dibebaskan. Jadi pada masa Belanda ini tokoh-tokoh ini di penjara, kemudian pada masa Jepang ini dibebaskan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tokoh-tokoh ini mau diajak kerjasama Jepang untuk melawan orang-orang sekutu. Selanjutnya yang kelima itu membuat atau membentuk putra atau yang dikenal dengan pusat tenaga rakyat. Nah, jadi rakyat yang ada di desa, yang ada di wilayah-wilayah itu dikumpulkan. Intinya apa? Intinya adalah agar mereka ini mau untuk mengabdi kepada Jepang. Nah, yang pada akhirnya putra ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Nah, selanjutnya dalam bidang politik berikutnya adalah pada masa Jepang ini bahasa Belanda itu dilarang, kemudian diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi kebalikannya, kalau pada masa Belanda ini bahasa Indonesia itu dilarang, kemudian menggunakan bahasa Belanda. Namun ketika pada masa Jepang ini bahasa Indonesia bahkan mulai digunakan kembali. Nah, selanjutnya itu pada masa Jepang juga itu dibentuk kesatuan dalam militer. Nah, itu dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah barat itu ada 2, yaitu wilayah Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Itu dipimpin oleh Letjen Imamura. Kemudian Angkatan Darat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu dipimpin oleh Tanabe. Nah, Angkatan Laut yang berpusat di Makassar itu dipimpin oleh Laksamana Maeda, seperti itu. Nah, kalau yang tadi adalah dampak ekonominya, nah berikutnya adalah kalau yang tadi dampak politik, kalau sekarang adalah dampak ekonominya. Nah, kalau pada masa Jepang itu ekonomi Indonesia itu digunakan untuk perang. Kemudian Jepang menyita seluruh hasil kebun, pabrik, bank ataupun perusahaan penting. Nah, yang pada akhirnya ini menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kelaparan, kemiskinan dan penderitaan. Nah, kemudian dalam hal perkebunan itu kopi, teh, tebu itu dimonopoli oleh orang-orang Jepang, sehingga masyarakat Indonesia tadi mengalami kemiskinan dan bahkan mengalami kelaparan. Nah, selanjutnya Jepang ini memaksakan kehendak rakyat itu dipaksa untuk menanam pohon jarak. Selain pohon jarak ada lagi tanaman kapas,
Nah, dampaknya itu dulu pada masa Belanda itu masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menanam tebu, menanam teh. Pada masa Jepang untuk menanam jarak, ya akibatnya apa? Kondisi tanah itu mengalami kerusakan. Sehingga harusnya tanah itu produktif, namun karena adanya perubahan maka tanah itu menjadi terbengkalai. Nah, selanjutnya itu rakyat itu dibebankan untuk menyerahkan sekitar 30% bahan makanan untuk pemerintah. 30% untuk lumbung desa dan 40% untuk petaninya. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, pasti kalau 40% untuk rakyat, 60% untuk pemerintah, ya otomatis secara untung rugi ya mereka pasti tidak mau. Namun pada masa Jepang ini ya yang dialamilah oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, itu dalam bidang ekonomi. Selanjutnya dalam bidang militer. Jadi dalam bidang militer ini Jepang membentuk Heiho atau semi militer. Kemudian Heiho ini berganti nama menjadi Peta Pembela Tanah Air. Nah, ini peta walaupun istilahnya pembela tanah air, namun dalam prakteknya ini dibuat oleh Jepang karena semata-mata untuk militer Jepang. Karena pada waktu itu, pada tahun 43, kondisi militer Jepang itu sudah mulai terdesak dan mulai kalah dalam perang. Nah, kita bisa lihat dalam pertempuran Midway tahun 42, pertempuran Laut Karang tahun 43, dan Guadalcanal tahun 43 juga itu merupakan pusat militer Jepang di Pasifik, dikuasai kembali oleh orang-orang sekutu. Nah, ini yang kalian lihat, yang warna merah adalah salah satu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Namun satu persatu wilayah yang dikuasai oleh Jepang, terutama di wilayah Pasifik, itu mulai dikuasai oleh tentara sekutu. Nah, kalau tadi kita bisa lihat mengenai dampaknya, nah ini ada dua dampak. Yang pertama dampak positif, dan yang kedua adanya dampak negatif. Bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, dampak positifnya yang pertama adalah bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional. Kemudian didirikannya koperasi, dan yang ketiga mendirikan sekolah. Jadi pada masa Jepang ini ada keuntungannya. Kalau pada masa Belanda ini kan sekolah kan dibagi menjadi tiga. Golongan pribumi itu menempati paling bawah, kemudian golongan timur asing itu menempati kasta kedua, dan golongan Eropa itu menempati kasta yang paling tinggi. Nah, selanjutnya pada masa Jepang itu dibuat strata masyarakat yang sampai paling bawah, itu namanya Tonigami atau rukun tetangga. Pada masa Jepang itu awal fungsinya Tonigami ini untuk mendata pemuda ini agar pemuda ini mau ikut dalam perang Pasifik Raya. Namun kenyataannya Tonigami ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan para penjajah. Nah, selanjutnya pada masa Jepang juga dibentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, dari sinilah muncul ide Pancasila. Jadi ide Pancasila yang kita anut sebagai falsafah masyarakat Indonesia itu muncul dari adanya penjajahan bangsa Jepang, walaupun pada zaman dahulu istilah Pancasila sudah ada. Nah, selanjutnya dampak positif berikutnya adalah melatih pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Walaupun awalnya itu mereka dilatih untuk kepentingan Jepang, namun pada akhirnya mereka itu memanfaatkan latihan dari Jepang itu untuk mengkondisikan bahwa Indonesia itu bisa merdeka. Berikutnya adalah diperkenalkannya upacara dalam sekolah. Nah, awalnya itu upacara untuk menghormati Dewa Matahari atau Tenno Hei, apa istilahnya, untuk Saikere, jadi menghormati. Namun dalam artian ini adanya Saikere itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengenal atau menanamkan sifat nasionalisme atau sifat kebangsaan kepada masyarakat Indonesia.
Nah, itu dampak positifnya. Namun adapun dampak negatifnya diantaranya adalah semua organisasi yang pada waktu Jepang menjajah itu dihapus semua. Walaupun pada akhirnya diizinkan kembali dalam organisasi-organisasi, salah satunya MIAI, Masumi, Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Nah, dampak yang berikutnya adalah Romusa. Ini yang paling kejam, yang paling sporadis, yang paling sadis diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenapa paling kejam, sporadis, dan sadis? Karena selama 3,5 tahun ini masyarakat Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi, mengalami degradasi ekonomi. Jadi pada masa Jepang ini masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Nah, selanjutnya adalah pembatasan pers. Kemudian pelarangan buku bahasa Belanda dan bahasa Inggris ini menyebabkan pendidikan lebih yang tinggi ini sangat sedikit. Kenapa demikian? Karena pada masa Belanda ini orang-orang Indonesia itu diperbolehkan untuk mempelajari bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris. Nah, dengan mempelajari bahasa kedua tersebut, maka orang Indonesia ini banyak sekali belajar, terutama di luar negeri. Nah, sedangkan pada masa Jepang ini bahasa asing itu dilarang, maka otomatis orang-orang Indonesia yang belajar di luar negeri ini sangat sedikit. Karena apa? Karena pada waktu itu di negara Indonesia universitas-universitas itu jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan mungkin pada waktu dulu masih hanya ITB gitu. Kemudian berikutnya adalah banyaknya guru yang dipekerjakan sebagai pejabat. Nah, ini yang mengakibatkan pendidikan itu mengalami kemerosotan. Harusnya guru fokus pada pengajarannya, fokus pada pendidikannya, tetapi pada masa Jepang ini diwajibkan untuk masuk ke dalam pemerintahan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai dampak dari pendudukan Jepang, maka kita masuk pada filsafat Indonesia dan mazhab pemikiran. Nah, istilah filsafat Indonesia itu secara umum adalah sebuah sebutan untuk tradisi kefilsafatan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi, filsafat umum dalam tradisi yang mendiami wilayah Indonesia. Nah, kalau menurut beberapa pendapat, menurut Muhammad Nasrun mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu bukan barat atau bukan timur. Istilahnya adalah la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak barat dan tidak timur. Namun, filsafat Indonesia menurut Nasrun itu adalah konsep mufakat, Pancasila, adanya hukum adat, adanya gotong royong, dan adanya kekeluargaan. Makanya kalau dalam konsep barat itu tidak ada namanya hukum adat, tidak ada namanya gotong royong. Nah, kalau Indonesia ada namanya gotong royong seperti itu. Nah, itu menurut Muhammad Nasrun. Sedangkan menurut Parmono menjelaskan bahwa filsafat Indonesia adalah pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Jadi karya budaya yang ada di Indonesia itu menjadi filsafat Indonesia. Nah, selanjutnya menurut Sunoto, dia mendefinisikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi heritage di Indonesia atau budaya bangsa di Indonesia. Jadi seluruh budaya bangsa yang ada di Indonesia menurut Sunoto adalah itu filsafat Indonesia. Nah, baik, kita masuk langsung pada mazhab-mazhab pemikirannya. Mazhab pemikiran yang pertama adalah mazhab etnik. Ini berkaitan mengenai filsafat Indonesia. Nah, mazhab etnik secara bahasa berarti berkaitan mengenai sumber inspirasinya. Nah, asumsinya kalau kita berkaitan dengan mazhab etik itu berkaitan dengan mitologi, legenda, cerita rakyat, kemudian mitos-mitos, contohnya cara membangun rumah, sastra yang dihasilkan. Nah, mazhab etnik ini melestarikan nilai-nilai asli Indonesia yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum
berhubungan dengan tradisi budaya asing yang ada di Indonesia. Nah, adapun misinya adalah untuk menggali, mengingat dan menghidupkan kembali nilai-nilai etnis yang asli. Jadi nilai-nilai etnis yang asli sebelum kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha adalah salah satu masuk pada mazhab etnik seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah mazhab Tiongkok. Nah, kita bisa melacak kedatangan orang-orang Tiongkok ke Nusantara itu sekitar 1122 sebelum Masehi sampai 222 Masehi yang memperkenalkan Konfusianisme kepada masyarakat Nusantara. Nah, salah satu ajarannya tersebut adalah ajaran Xiao, yaitu menghormati orang tua. Inti ajarannya adalah orang tua adalah segala sesuatu yang harus dihormati dan harus diutamakan dibandingkan dengan orang lain, seperti itu. Nah, filsafat ini menyebar luas ke Indonesia awal sekitar 1900-an. Pada waktu itu bersamaan dengan munculnya PKI di Indonesia. Itu mazhab Tiongkok. Selanjutnya yang ketiga adalah mazhab India. Nah, mazhab India ini dimulai saat kedatangan kaum Brahmana Hindu dan kaum Buddha di Indonesia, kurang lebih waktunya sekitar 322 sebelum Masehi sampai 700 Masehi. Nah, hal ini bisa dilihat dari bangunan Candi Borobudur yang didirikan oleh dinasti Sailendra atau dinasti Mataram kuno sekitar 800 sampai 850 Masehi. Nah, ini yang unik di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha ini kalau di India itu selalu bertentangan, selalu berkonfrontasi, namun di Indonesia ini saling didamaikan. Nah, ini yang uniknya. Contohnya, menurut Tagore ini mengatakan bahwa seorang filsafat dari India itu mengunjungi Borobudur pertama kali. Dia mengatakan bahwa candi itu sebagai candi yang tidak ada di India, karena relief yang diperlihatkan itu masih menggambarkan pekerja lokal yang berbusana Jawa. Nah, ini tidak ada di India, seperti itu. Itu yang keempat. Yang ketiga, nah yang keempat itu mazhab Islam. Kalau kita lihat mazhab Islam ini terutama adanya pengaruh Persia mulai mengakar di Nusantara sekitar 15 abad atau abad ke-15. Nah, dengan munculnya kerajaan di Nusantara, yaitu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam. Nah, itu kalau di Indonesia kita lihat ajaran Sufisme atau ajaran Sufi itu dibagi menjadi kedua kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah melalui jalurnya Imam Ghazali dengan tokohnya Nuruddin Araniri, Abdul Rauf As-Singkili, Abdul Somad Al-Palingbani, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan lain sebagainya. Kemudian melalui jalur Ibnu Arabi, itu tokohnya adalah Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Nah, sedangkan ajaran Wahabi itu dibawa oleh Tuanku Imam Bonjol dengan menghapus Sufisme diganti dengan Quranik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mazhab Barat. Ini bisa kita lihat ketika pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis melalui lembaga pendidikan bergaya Belanda yang pada waktu itu banyak bermunculan. Filsafat Barat ini mengilhami berbagai keadaan sosial, politik, budaya di Indonesia. Contohnya dalam pemerintahan Indonesia itu adanya distribusi kekuasaan. Contohnya kalau kita lihat ada yang namanya trias politika, yaitu adanya eksekutif, adanya legislatif, dan adanya yudikatif. Kemudian adanya partai politik. Nah, itu juga masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada namanya ekonomi atau perencanaan ekonomi
Kalau di Indonesia sendiri adanya ekonomi makro, adanya ekonomi mikro. Kemudian ideologi Pancasila juga terinspirasi dari ide-ide Barat, yaitu tentang humanisme, tentang demokrasi, dan sebagainya. Nah, itulah yang pembahasan kita mengenai peristiwa-peristiwa menjelang setelah proklamasi. Sebelum saya menutup, silakan bagi yang masih kurang jelas untuk memberikan komentar. Jangan lupa subscribe ya. Thank you for your nice attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.